Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Bella Lumanturuan dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 3252421019. Nah, di video kali ini aku akan membahas dua buku yang menurut aku sama-sama menarik tetapi punya pendekatan yang berbeda dalam melihat kawasan yang penuh dinamika, yaitu Asia Selatan. Nah, kawasan ini bisa dibilang sebagai salah satu wilayah paling kompleks di dunia. Karena apa? Karena di dalamnya ada sejarah panjang kolonialisme, perpecahan bangsa, konflik perbatasan, tetapi juga kemajuan luar biasa di bidang ekonomi dan teknologi, terutama di India. Nah, dua buku yang akan aku bahas kali ini yang berjudul buku utama kita ada Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, karya Dr. Nurjengki Ibrahim MM. Nah, yang kedua ada buku pembanding yaitu Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Suwarno MC. Nah, kedua buku ini sama-sama ditulis oleh akademis Indonesia yang punya perhatian besar terhadap kawasan Asia Selatan. Tetapi yang menarik adalah cara pandang mereka yang berbeda. Satu lebih fokus pada kondisi modern dan aspek kenegaraan, sedangkan satu lagi menekankan perjalanan sejarah dan nilai-nilai yang membentuk identitas kawasan tersebut. Nah, di video ini aku bakal bahas isi buku, kelebihan, dan kekurangannya, lalu aku bandingkan keduanya, dan di bagian akhir aku juga akan kasih refleksi pribadi menurut diriku sendiri, buku mana yang lebih relevan untuk mahasiswa yang zaman sekarang dan kenapa keduanya tetap penting untuk dipelajari. Baiklah, kita akan memulai dari buku kita yang pertama atau buku sebagai buku utama kita, yaitu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan karya Dr. Nurjengki Ibrahim. Nah, kalau kita buka di halaman awal buku ini, hal pertama yang terasa adalah penyajiannya yang sangat sistematis. Buku ini memaparkan sejarah dan perkembangan politik negara-negara di Asia Selatan secara negara per negaranya. Struktur babnya juga rapi banget. Jadi, pembaca mudah ngikutin alurnya, mulai dari latar belakang sejarah, struktur pemerintahan, hingga kondisi sosial ekonomi masa kini. Nah, penulis Dr. Nurjengki Ibrahim memposisikan Asia Selatan bukan hanya sebagai kawasan yang terlambat berkembang, tetapi juga sebagai wilayah strategis yang punya peran besar dalam politik global. Selain itu, ia menyoroti bagaimana kawasan ini menjadi ajang rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, terutama lewat hubungan India-Pakistan dan posisi strategis kawasan Samudra Hindia. Nah, selain itu, bagian menarik adalah ketika penulis membahas India dan Pakistan, ia menjelaskan bagaimana konflik kedua negara ini bukan hanya soal wilayah, tapi juga ideologi dan identitas. India dibangun di atas prinsip sekularisme dan demokrasi, sedangkan Pakistan berdiri dengan semangat negara Islam. Pertentangan ini terus berlanjut dari masa pembagian wilayah tahun 1947 sampai ke era modern, dan penulis juga berhasil menggambarkan itu dengan cukup seimbang. Nah, buku ini juga menyoroti Bangladesh sebagai contoh negara yang berhasil bangkit dari konflik internal menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan. Selain itu, negara-negara kecil seperti Nepal, Bhutan, dan Maladewa juga disebut, meskipun pembahasannya tidak sedalam India atau Pakistan. Nah, kita lanjut dari sisi bahasa. Gaya penulisan termasuk akademis, tapi tetap komunikatif. Kita masih bisa menikmati isi buku ini tanpa harus punya latar belakang sejarah yang mendalam. Jadi, buku ini sangat cocok banget buat mahasiswa atau pembaca umum yang baru mengenal kawasan Asia Selatan. Nah, di balik
keunggulannya, buku ini juga punya beberapa kelemahan. Yang pertama, porsi pembahasan antar negara kurang seimbang. India dan Pakistan dibahas sangat detail, sedangkan negara-negara kecil hanya dijadikan pelengkap. Kedua buku ini kurang kuat di sisi visualisasi karena hampir gak ada peta, tabel, atau bagian yang bisa bantu pembaca memahami dinamika kawasan. Dan ketiga, beberapa data politik dan ekonomi masih menggunakan referensi beberapa tahun lalu. Jadi, pembaca perlu mencari pembaruan sendiri kalau ingin menyesuaikan dengan konteks terbaru. Nah, tapi di luar kekurangannya nih, buku ini tetap punya nilai akademis yang sangat tinggi. Ia menawarkan gambaran besar yang menyeluruh tentang Asia Selatan sebagai kawasan yang kompleks dan terus berkembang. Selain itu, buku ini ideal banget buat yang ingin memahami bagaimana negara-negara di kawasan berinteraksi dan membangun identitasnya di tengah persaingan global. Baiklah, kita lanjut ke buku yang kedua atau sebagai buku pembanding kita, yaitu Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Suwarno. Nah, sekarang kita beralih ke buku yang kedua. Kalau di buku pertama tadi lebih menyoroti situasi modern dan politik kenegaraan. Nah, sedangkan buku karya Dr. Suwarno ini justru membawa kita kembali ke akar sejarahnya. Judulnya aja sudah jelas. Dinamika Sejarah Asia Selatan. Dari awal sampai akhir, penulis ingin menunjukkan bagaimana sejarah panjang peradaban dan kolonialisme membentuk karakter sosial, budaya, dan politik di kawasan Asia Selatan. Selain itu, buku ini dimulai dari pembahasan peradaban Sungai Indus, yaitu salah satu peradaban tertua di dunia yang jadi fondasi kebudayaan India modern. Lalu, berlanjut ke masa masuknya agama-agama besar seperti Hindu dan Buddha yang kemudian memengaruhi struktur sosial masyarakatnya. Nah, penulis juga membahas secara mendalam tentang masa kolonial Inggris yang menurutnya menjadi titik balik dalam perjalanan sejarah Asia Selatan. Ia menggambarkan bagaimana sistem administrasi kolonial membawa modernisasi di satu sisi, tetapi juga meninggalkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat dalam. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh perjuangan seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah, yang kemudian melahirkan dua negara besar, yaitu India dan Pakistan. Yang menarik dari buku Suwarno ini adalah gaya penyajiannya yang gak hanya menuliskan fakta sejarah secara kaku, tetapi juga sering menyelipkan refleksi moral dan filosofis. Misalnya, ketika membahas perjuangan Gandhi, penulis tidak hanya menyoroti nilai non-kekerasan dan moralitas politik yang bukan cuma relevan untuk India, tetapi juga untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Dan juga nilai-nilai seperti ini jarang dibahas dalam buku sejarah modern, dan disinilah kekuatan utama buku ini. Namun, di sisi lain, buku ini memang lebih historis daripada aktual. Jadi, kalau kamu mencari informasi tentang situasi politik Asia Selatan, seperti konflik perbatasan terbaru, peran India di BRICS, atau hubungan Pakistan-Cina, buku ini belum sampai ke situ. Tetapi, untuk memahami akar permasalahan buku ini sangat kuat dan mendalam. Jadi, kalau dibandingkan dengan buku Nurjengki yang penuh data, buku Suwarno ini lebih terasa filosofis dan reflektif. Bahasanya halus, mengalir, dan kadang membawa kita merenung. Nah, buku ini cocok banget buat kamu yang suka melihat sejarah bukan hanya sebagai catatan waktu, tetapi juga sebagai cermin kehidupan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu bagian perbandingan keduanya. Nah, sekarang kita masuk di bagian intinya. Apa itu perbandingan kedua buku ini? Secara umum, keduanya itu sama-sama sangat penting, menonjol di aspek yang berbeda. Kalau aku ibaratkan, buku yang Nurjengki ini seperti peta dunia modern, sedangkan buku Suwarno ini seperti album perjalanan sejarah. Yang satu menampilkan posisi negara di Asia Selatan saat ini atau di panggung global, dan yang satu lagi menjelaskan bagaimana mereka sampai di titik ini. Nah, dari sisi pendekatan nih ya,
buku Nurjengki lebih menggunakan pendekatan geopolitik dan kontemporer, membahas hubungan antar negara secara faktual. Sedangkan Suwarno lebih pendekatan historis dan humanis, menekankan proses dan nilai di balik peristiwa. Lanjut dari sisi bahasa. Nurjengki menggunakan bahasa yang lugas dan padat, data cocok untuk penulisan akademik, sementara Suwarno memakai gaya bahasa naratif dan reflektif, membuat pembaca merasa seperti mendengarkan kisah yang hidup. Nah, dari sisi isi, buku Nurjengki lebih fokus pada negara-negara modern seperti India, Pakistan, dan juga Bangladesh yang membahas struktur pemerintahan dan ekonomi. Sedangkan buku Suwarno lebih fokus pada periode sejarah panjang dari masa peradaban kuno sampai kolonialisme. Nah, kelebihan dari buku Nurjengki ini yaitu struktur sistematis dan mudah dipahami, membahas isu-isu modern dan hubungan internasional, dan juga memberikan data faktual dan analisis yang kuat. Nah, selain itu, ada juga kelebihan dari buku Suwarno ini. Kelebihannya yaitu memberikan kedalaman nilai-nilai sejarah, menampilkan sisi kemanusiaan dalam peristiwa politik, dan juga gaya penulisan yang reflektif dan mudah dicerna. Selanjutnya kita akan masuk ke kekurangan bukunya. Nah, kekurangan buku dari Nurjengki ini yaitu kurang menonjolkan konteks sejarah panjang, minim visual dan ilustrasi seperti peta ataupun kayak tabel-tabel gitu ataupun grafik. Nah, yang ketiga ada porsi antar negara kurang seimbang. Nah, kekurangan buku Suwarno juga ada nih, seperti kurang membahas kondisi modern, lebih deskriptif, belum terlalu analitis, tetapi kurang juga sumber tambahan untuk isu terkini. Sama juga tentang dari Dr. Nurjengki Ibrahim ini. Kalau buku dinamika ini juga tidak ada kayak seperti gambaran ataupun petanya. Nah, tapi kalau dua buku ini digabungkan, hasilnya itu luar biasa. Yang satu memberi pemahaman tentang masa lalu, yang satu lagi memberi gambaran tentang masa kini. Dan itu yang penting banget buat kita sebagai mahasiswa, karena tanpa tahu sejarahnya, kita nggak akan bisa paham masalah yang dihadapi sekarang. Oke, nah kalau refleksi aku sendiri nih ya, kalau aku pribadi, setelah membaca kedua buku ini, aku merasa keduanya punya peran yang sangat penting yang saling mengisi. Buku Dinamika Sejarah Asia Selatan memberi kita pondasi pengetahuan dasar tentang bagaimana kolonialisme, agama, dan budaya membentuk identitas negara-negara di kawasan itu. Sementara sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan membantu kita melihat bagaimana hasil dari proses panjang itu berkembang sampai hari ini. Nah, buat mahasiswa, dua buku ini bisa membuka wawasan supaya kita nggak cuman hafal peristiwa sejarah, tetapi juga paham makna dan dampaknya. Misalnya nih, dari konflik India, Pakistan, kita belajar tentang bagaimana politik identitas bisa memecah bangsa dari perjuangan Gandhi. Kita belajar tentang kekuatan moral dan dalam menghadapi penindasan. Dan dari kebangkitan ekonomi Bangladesh, kita belajar bahwa tentang bagaimana negara kecil bisa bertahan di tengah tekanan global. Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah penulis menunjukkan bahwa Indonesia punya akademis yang mampu menulis tentang kawasan luar negeri dengan analisis yang mendalam, bukan cuma meniru pandangan barat, tetapi juga menghadirkan perspektif Asia. Dan itu sesuatu yang perlu kita apresiasi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kedua buku ini sama-sama penting, tetapi punya fungsi yang berbeda. Kalau kamu ingin memahami akar sejarah dan nilai-nilai perjuangan di Asia Selatan, bacalah Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Suwarno. Nah, yang ini nih covernya. Nah, yang kedua, tetapi kalau kamu ingin memahami situasi politik dan ekonomi modern di kawasan, maka bacalah Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan karya Nurjengki Ibrahim. Nah, ini nih covernya dari buku tersebut. Nah, keduanya saling melengkapi. Yang satu bicara tentang bagaimana semuanya dimulai, dan yang satu lagi bicara tentang bagaimana semuanya berkembang sampai sekarang. Bagi mahasiswa, dua buku ini bisa dijadikan rujukan utama untuk memahami hubungan internasional dan sejarah kawasan Asia Selatan. Dan lebih dari itu, keduanya mengingatkan kita bahwa memahami sejarah bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menata masa depan.
Oke, baiklah teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir video nih. Nah, itulah tadi pembahasan lengkap dan perbandingan dua buku ini yang saya bisa paparkan hari ini. Nah, semoga dari video ini kalian bisa dapat perspektif baru dan semangat buat lebih mendalami kawasan yang kaya sejarah dan budaya ini. Kalau menurut kalian, buku mana nih yang paling kuat, yang historis atau yang modern? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video pembahasan buku dan sejarah lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.